Marilah kita hening sejenak. Sebelum memulai doa gereja pagi ini, kita akan mendengarkan pesan Bapa Suci Paus Fransiskus yang lahir dari permenungan Injil hari ini. Biji sesawi itu sangat kecil. Namun Yesus mengatakan bahwa iman sekecil itu, kecil tetapi murni dan tulus, sudah cukup untuk melakukan hal-hal yang secara manusiawi tidak mungkin dan tak terbayangkan. Dan itu benar sekali. Kita semua mengenal orang-orang yang sederhana dan rendah hati, tetapi memiliki iman yang begitu kuat hingga mampu memindahkan gunung. Mari kita bayangkan, misalnya para ayah dan ibu yang harus menghadapi situasi hidup yang sangat sulit, atau orang-orang sakit, bahkan yang sakit parah, tetapi justru memancarkan kedamaian bagi orang-orang yang datang menjenguk mereka. Orang-orang ini, karena imannya, tidak pernah memamerkan apa yang mereka lakukan. Betapa banyaknya orang di antara kita yang memiliki iman yang kuat dan rendah hati seperti itu, dan betapa besar kebaikan yang mereka kabarkan. Kutipan ini mengingatkan bahwa setiap dari kita, dalam hidup sehari-hari, bisa menjadi saksi Kristus melalui kuasa Allah, yaitu kuasa iman. Iman yang kita miliki mungkin nampak sangat kecil, tetapi ia sangat kuat. Dengan kuasa inilah, kita dipanggil untuk bersaksi tentang Yesus Kristus dan menjadi seorang Kristiani sejati lewat hidup dan tindakan kita. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan kekuatan ini? Kita menimbanya dari Allah melalui doa. Doa adalah nafas iman. Dalam sebuah hubungan yang dilandasi rasa percaya dan kasih, komunikasi tidak boleh hilang. Dan doa adalah dialog antara jiwa kita dengan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Marilah menyembah Kristus, Raja para Gembala umat. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan Allah yang agung merajai segala dewa, dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita umat-Nya. Dialah Gembala kita kawanan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. 40 tahun aku mewakakan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Kristus, Raja para Gembala umat. Pemimpin mulia, Bapa bijaksana, yang hari ini kita peringati, ini berjaya
penuh sukacita di surga Bapa. Ia selalu sungguh berusaha untuk membantu, membimbing sesama. Giat mengabdi dengan tulus hati, Allah sejati. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, diantarkannya menuju ke surga, menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra penebus dunia. Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Kami mewartakan kasih-Mu pagi hari ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Betapa baiklah bersyukur kepada Tuhan, memuji nama-Mu Allah yang maha tinggi, mewartakan kasih-Mu pagi hari, dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan membunyikan gambus dan kecapi, dengan iringan celempu, sebab Engkau menggembirakan daku dengan karya-Mu yang agung. Aku bersorak-sorai karena perbuatan tangan-Mu. Betapa agung pekerjaan-Mu ya Tuhan, betapa luhur segala rencana-Mu. Orang bodoh tidak dapat menyadarinya, orang dungu tidak akan mengerti. Biarpun orang jahat meriap seperti rumput, dan orang durhaka berkembang pesat, namun mereka akan binasa selama-lamanya. Sedangkan Engkau ya Tuhan, Engkau luhur selama-lamanya. Sebab para musuh-Mu akan binasa, para penjahat Kau cerai-beraikan, tetapi aku Kau jadikan kuat seperti banteng, dan Kau urapi dengan minyak yang harum mewangi. Orang jujur bertumbuh bagaikan palma, berkembang bagaikan pohon jati. Mereka ditanam dekat bait Tuhan, bertunas di pelataran rumah Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, dan tetap subur dan segar. Mereka mewartakan betapa adilah Tuhan pelindungku. Tak ada kecurangan padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami mewartakan kasih-Mu pagi hari ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Muliakanlah Allah kita. Dengarlah hai langit, aku akan berbicara. Hai bumi, dengarkanlah kata mulutku. Semoga ajaranku tercurah bagaikan hujan, dan bertaburan laksana embun, bagaikan hujan lebat di padang hijau,
bagaikan hujan rintik-rintik pada rerumputan. Nama Tuhan hendak kuwartakan, muliakanlah Allah kita. Perkasalah Tuhan sempurna karyanya, sungguh lurus kebijaksanaannya. Allah setia tiada kecurangan padanya, adilah ia dan tulus ikhlas. Tetapi anak-anaknya berbuat jahat terhadap dia, angkatan yang buruk dan curang. Begitukah kau balas kebaikan Tuhan, hai orang yang bodoh dan tak berbudi? Bukankah dia Bapamu yang menciptakan dikau, yang membentuk dan menghidupi engkau? Ingatlah akan masa yang lampau, renungkanlah sejarah leluhurmu. Tanyakanlah kepada Bapamu, ia akan mengisahkannya. Tanyakanlah kepada orang tua-tua, mereka akan menerangkannya. Tatkala Yang Maha Tinggi membagikan tanah kepada bangsa-bangsa, tatkala Ia menentukan tempat kediaman bagi setiap orang, Ia menetapkan perbatasan antara bangsa-bangsa, sehingga setiap penguasa mendapat bagiannya. Maka Israel menjadi milik Tuhan, dan suku-suku Yakub pusakanya. Tuhan menjumpai umatnya di gurun pasir, di padang belantara yang sunyi senyap. Tuhan melindungi dan membesarkannya, memeliharanya bagaikan biji mata. Seperti Raja Wali melindungi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, membentangkan sayap-sayapnya, dan membawa anaknya di atas kepaknya. Hanya Tuhan sendirilah yang membimbing umatnya, tiada dewa lain di sampingnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Muliakanlah Allah kita. Betapa mulia nama-Mu ya Tuhan di seluruh bumi. Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu luhur mengatasi langit. Mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagi-Mu, untuk membungkam musuh dan lawan-Mu. Jika ku pandang langit-Mu karya jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau ciptakan, apakah manusia sehingga Kau perhatikan? Siapakah dia sehingga Kau pelihara? Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya Kau tundukkan kepadanya. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, semuanya yang melintasi arus lautan. Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Betapa mulia nama-Mu ya Tuhan di seluruh bumi. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh bermacam-macam ajaran asing. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan memberikan gembala kepada umat-Nya. Tuhan memberikan gembala kepada umat-Nya. Siang malam mereka mewartakan nama Tuhan kepada umat-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan memberikan gembala kepada umat-Nya. Bukan kamu sendiri yang berbicara, melainkan Roh Kuduslah yang berbicara dalam dirimu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bukan kamu sendiri yang berbicara, melainkan Roh Kuduslah yang berbicara dalam dirimu. Kristus Gembala yang baik telah menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Marilah kita memuji Dia dan berdoa. Gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Kristus, Engkau menunjukkan belas kasihan dan cinta-Mu melalui gembala-gembala umat-Mu. Janganlah berhenti berbelas kasih terhadap kami melalui usaha mereka. Gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Kristus, Engkau melanjutkan tugas penggembalaan umat dalam diri wakil-wakil-Mu. Semoga Engkau sendiri memimpin kami dengan perantaraan mereka. Gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Kristus, Engkau merawat jiwa raga kami dengan perantaraan para kudus yang memimpin umat-Mu. Semoga Engkau selalu menghidupkan dan menguduskan kami. Gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Kristus, Engkau mendidik kawanan-Mu dengan kebijaksanaan dan cinta kasih para kudus-Mu. Teguhkanlah kami selalu dalam kesucian, berkat usaha para gembala kami. Gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan baru yang Ia berikan. Dan marilah kita sampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan.
Marilah kita mohon, gembalakanlah umat-Mu ya Tuhan. Sekarang marilah kita meneguhkan pujian permohonan kita dengan doa Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Tuhan yang arif bijaksana, Santo Dominikus sudah menjadi pewarta ulung kebenaran-Mu. Semoga ia menolong umat-Mu dengan jasa dan doanya, serta menjadi pelindung kami yang setia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. Oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Mempersiapkan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga, marilah kita memulai novena yang doa pokoknya dikarang oleh Paus Pius ke-12 saat beliau memaklumkan dogma Maria diangkat ke surga di tahun 1950. Kiranya Bunda Maria berkenan menghantar doa kita ke hadapan Putranya yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makam dan kematian tidak sanggup menahan Bunda Allah yang tak pernah lelah bersyafaat dan menjadi harapan yang tak tergoyahkan dalam perlindungan. Sebab Dia yang bersemayam di dalam rahimnya yang selalu perawan telah mengangkatnya menuju kehidupan. Dialah sang kehidupan itu sendiri. Bunda Maria yang teramat suci, perawan yang terangkat ke surga, kami mengarahkan mata dan hati kami kepadamu. Engkau telah diangkat jiwa dan raga ke dalam kemuliaan surgawi sebagai buah sulung atas penebusan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus.
Melalui rahasia keagungan-Mu ini, kami memohon perlindungan dan perantaraan doa-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengarahkan hidup kami pada perkara-perkara surgawi, agar kami tidak pernah terikat secara berlebihan pada hal-hal duniawi yang fana. Dari bumi tempat kami mengembara ini, kami memandang kepadamu, memohon pertolongan. Secara khusus, kami membawa setiap intensi dan permohonan kami ke hadapan-Mu. Marilah di dalam keheningan, kita sampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita kepada Bunda Maria. Bawalah serta niat dan kerinduan hati kami ke hadapan tahta Allah yang Maha Kuasa. Semoga kami dengan meneladani kesetiaan dan kerendahan hati-Mu, kelak pantas menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu di dalam kerajaan surga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya perawan yang tak bernoda, Ibu Tuhan dan Ibu kami, kami percaya dengan seluruh kekuatan iman kami akan pengangkatan-Mu yang mulia dalam jiwa dan raga ke surga, di mana Engkau diakui sebagai Ratu atas seluruh malaikat dan para kudus. Pandanglah kami yang masih berjuang di lembah air mata ini. Himpunlah kami di bawah naungan kasih-Mu. Kuatkanlah iman kami dan bimbinglah langkah kami, agar selalu setia mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus, sampai kami tiba di tanah air surgawi. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.